Halo semuanya, selamat datang di Kavis Timeless Tales, di mana sejarah akan hidup kembali. Di sini saya akan membahas tentang dampak kolonialisme terhadap sistem politik di Indonesia. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1957. Demokrasi ini terjadi pada saat Indonesia telah resmi sebagai negara yang sudah merdeka, dan demokrasi ini berakhir pada tahun 1957. Demokrasi ini runtuh akibat tidak cocok diterapkan di Indonesia karena demokrasi ini menganut budaya barat, sehingga membuat kesempatan yang sangat besar untuk partai-partai politik untuk menguasai kehidupan sosial politik. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Demokrasi ini diterapkan oleh Soekarno pada tahun 1957 hingga 1965, menggabungkan elemen demokrasi dan otoritarianisme dengan fokus pada stabilitas. Sistem ini runtuh setelah peristiwa G30 SPKI yang mengarah pada kejatuhan Soekarno dan munculnya Orde Baru di bawah Soeharto. Lalu yang ketiga ada Orde Baru. Orde Baru adalah rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto di Indonesia mulai tahun 1966 hingga 1998. Rezim ini dikenal dengan pendekatan otoriter, stabilitas ekonomi, dan pengendalian politik. Orde Baru runtuh pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi yang parah dan tekanan pro-demokrasi yang mengarah pada reformasi dan transisi menuju era reformasi. Oke, selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan Indonesia yang diterapkan sejak akhir era Orde Baru mulai tahun 1998. Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia, ke dalam praktik demokrasi. Fokusnya adalah pada pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan penekanan pada musyawarah, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila berusaha menyeimbangkan antara demokrasi politik dan nilai-nilai nasional yang khas. Bangsa Indonesia dijajah sejak abad ke-16, dan bangsa yang pertama menjajah adalah bangsa Portugis dari tahun 1509 sampai 1602. Bangsa Eropa pertama yang menjelajahi Indonesia adalah bangsa Portugis. Mereka datang dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Walaupun mereka mendirikan pos-pos perdagangan di Maluku dan Timor, pengaruh kekuasaan mereka hanya terbatas dan tidak mencapai perkembangan yang signifikan di luar daerah ini. Yang kedua yaitu dominasi Belanda dari tahun 1602 sampai 1942. Yang pertama ada VOC dari 1602 sampai 1799. Pada tahun 1602, perusahaan Belanda bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie didirikan. Perusahaan ini memiliki kekuatan politik dan militer dalam perdagangan. VOC mendominasi banyak daerah di Indonesia, mendapatkan kontrol penuh atas perdagangan rempah-rempah, serta memaksakan sistem tanam paksa yang memberi tekanan pada petani. Lalu ada masa di Hindia Belanda dari tahun 1800 sampai 1942. Setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, wilayah tersebut diambil alih oleh pemerintah Belanda dan menjadi Hindia Belanda. Dalam masa ini, Belanda memaksakan beragam kebijakan kolonial seperti memisahkan administrasi, mengenalkan sistem hukum dari barat, serta menggunakan sumber daya alam. Nah, yang ketiga ada masa penjajahan pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1942, Jepang menyerbu Indonesia selama Perang Dunia Kedua dan menghapuskan kepemimpinan kolonial Belanda.
Ketika Jepang menduduki negara ini, terjadi perubahan dinamika politik dan sosial yang menghasilkan reformasi-reformasi yang mendorong semakin berkembangnya rasa nasionalisme serta membuka jalan menuju kemerdekaan. Dan yang terakhir, kemerdekaan dan pasca kolonialisme dari tahun 1945 hingga sekarang. Meskipun Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda baru secara resmi mengakui kedaulatan negara ini setelah berbagai cara diplomatik dan militer yang intensif pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun Indonesia telah merdeka, banyak struktur dan kebijakan yang masih dipengaruhi oleh masa kolonial tetap mempengaruhi sistem politik dan administrasi negara sampai sekarang. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. See you di minggu depan. Bye-bye semuanya.